Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih bisa bersua tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah nikmat ini kita ikrarkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islami seperti yang kita alami sekarang ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan nikmat yang paling kita syukuri dan nikmat yang harus kita senantiasa ingat dan tidak akan kembali lagi adalah waktu. Tidak terasa kita sudah berada di 10 Ramadan terakhir. Padahal rasanya baru kemarin kita bersemangat mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Nah, disinilah, sudahkah Ramadan yang sudah kita lewati ini, 20 Ramadan yang sudah kita lewati ini, sudah kita isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang berpahala? Sudahkah di 20 Ramadan yang sudah kita lewati ini banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ataukah sebaliknya? Sahabat-sahabatku dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Dalam surat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu, tidak demi yang lainnya? Dari sini kita bisa mempelajari, kita bisa melihat bahwasanya
begitu pentingnya waktu sehingga Allah saja bersumpah menggunakan waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terkadang peristiwa-peristiwa itu di luar kemauan kita. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada kaya dan ada miskin, kemudian ada waktu sehat dan ada waktunya sakit. Dari sini, marilah kita berusaha untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Tidak terasa, baru kemarin kita menjadi anak kecil. Kita hidup penuh kasih sayang dalam pengasuhan orang tua. Kita hidup penuh sukacita tanpa memikirkan hal-hal yang berat. Kita hanya bermain, belajar. Tidak terasa pula kita sudah berada di separuh perjalanan hidup kita. Dari sekian lama, dari sekian panjang waktu perjalanan kita, mari kita bersama menghitung lebih banyak mana untuk hal yang bermanfaat ataukah sebaliknya. Mari kita merenung bersama. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi pada akhirnya. Dan supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwasanya gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, gunakan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa firaghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi jelas bahwasanya jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lupa bahwasanya di dunia ini kita hidup hanya sementara.
Di dunia ini tidak ada yang kekal, karena yang ada di dunia ini semuanya adalah fana. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan di masa muda sebelum datang masa tua. Karena menjadi tua itu bukan pilihan, akan tetapi sebuah keniscayaan yang tidak seorang pun bisa menghentikannya. Kemudian, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita tidak akan tahu, dan kita juga tidak mungkin meminta sakit kita kapan, atau bahkan kita tidak sakit sama sekali, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, gunakan waktu sehatmu, maksimalkan dengan diisi dengan amalan-amalan sholih, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan mengurangi hal-hal yang merugikan diri kita. Selanjutnya, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap makhluknya berupa rezeki, dan rezeki itu pun juga tidak tahu, tidak sama seberapa banyak diberikan kepada masing-masing makhluknya. Kita tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Kita tidak harus menunggu, atau jangan sampai kita menumpuk harta kita untuk hal-hal yang belum pasti. Sebaiknya selagi masih ada kesempatan, gunakan kekayaanmu untuk membantu saudara-saudaramu yang belum beruntung. Terlebih sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan pahala. Gunakan bulan Ramadan ini untuk bersedekah kepada orang-orang fakir, menyantuni anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dulu, sebelum kita bekerja, ketika kita masih muda, masih banyak kita punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk teman, untuk orang tua, untuk bersilaturahmi ke saudara. Sekarang sudah mempunyai pekerjaan, jangan menjadikan pekerjaan ini menjadi alasan untuk kita mengurangi silaturahmi kita, terutama kepada orang tua. Jangan jadikan alasan pekerjaanmu sehingga kamu beralasan sibuk, tidak ada waktu untuk bersilaturahmi, untuk mendatangi majelis-majelis taklim, dan lain sebagainya. Terakhir, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kematian merupakan rahasia mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang tahu
kapan umur kita akan berakhir. Alangkah ruginya bagi orang-orang yang ketika masa hidupnya hanya dihabiskan untuk kesenangan duniawi saja, tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, marilah kita persiapkan sebanyak mungkin bekal kita persiapkan sebaik mungkin untuk kehidupan kita yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, badan kita, keimanan kita, tujuan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.